9 kiai yang paling dihormati oleh umat Kristen di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat luas dan sangat besar, dan merupakan negara dengan jumlah populasi umat Islam terbesar di dunia. Namun, menurut sensus penduduk yang dilakukan di tahun 2022, terdapat sekitar 10% umat Kristen atau sekitar 27 juta jiwa umat Kristen yang hidup dan tinggal di Indonesia. Kami melakukan polling kepada 300 umat Kristen yang tersebar di Jabodetabek, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan pertanyaan, siapakah kiai yang paling Anda kenal saat ini? Dan berikut adalah hasil daripada polling yang dilakukan per Maret 2022. Sebelum kita lanjutkan video ini, silakan dukung pelayanan video ini dengan klik tombol subscribe, like, dan ketik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi mengenai video terbaru. 9. Ustadz Dr. Haji Das'at Latif, SSOS, SAK, MSI, PhD. Beliau adalah seorang ulama, akademikus, dan juga dosen ilmu komunikasi yang aktif mengajar di Universitas Hasanuddin. Dengan latar belakang ilmu komunikasinya, Ustadz Das'at Latif dikenal dengan gaya ceramahnya yang ringan dan santai, dan menyelipkan pesan-pesan Islam dalam bentuk kisah yang lucu sehingga semua kalangan mudah menerimanya. Hal ini yang memungkinkan dia dikenal di kalangan umat Kristen. Bahkan beberapa umat Kristen mengaku sering mendengar ceramahnya secara langsung ketika dia berceramah di instansi pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan swasta. Dengan bahan khotbah yang plural, isi khotbahnya tidak hanya bisa didengar oleh umat Islam saja, tetapi juga mudah diterima oleh umat beragama lainnya. 8. Gus Miftah. Ustadz yang memiliki nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman adalah seorang mubalik dan pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Ia merupakan keturunan ke-9 Kiai Muhammad Ageng Besari, pendiri pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Nama Gus Miftah juga dikenal sebagai seorang kiai yang memualafkan beberapa artis atau selebritis untuk memeluk agama Islam. Mengapa dia sangat disegani dan dihormati oleh umat Kristen di Indonesia? Karena dalam beberapa tindakan yang dilakukan, dia menunjukkan tindakan yang dianggap sangat toleransi oleh umat Kristen, termasuk ketika dia berceramah di sebuah gereja di daerah Jakarta Utara dan didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan. 7. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Kiai yang lahir di Cirebon tahun 1953 ini adalah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2010 sampai dengan 2022. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Luhur Al-Sakafah, Jakarta Selatan. 6. Muhammad Quraisy Shihab. Beliau adalah cendekiawan ilmu Al-Quran dan mantan Menteri Agama Indonesia pada Kabinet Pembangunan 7 tahun 1998. Quraisy Shihab sampai sekarang masih aktif juga dalam menyelesaikan permasalahan dunia Islam internasional melalui Majelis Hukama Al-Muslimin yang terbentuk sejak 2014 dan beranggotakan total 15 orang dari ulama-ulama terkemuka di seluruh dunia. 5. Kiai Haji Maimun Zubair atau yang lebih akrab disebut dengan Mbah Mun. Kiai yang lahir pada tahun 1928
di kota Rembang, Jawa Tengah ini meninggal dunia di tahun 2019 di Tanah Suci Mekah. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang di Jawa Tengah dan juga Ketua Majelis Syariah P3. Beberapa pemimpin gereja dan juga intelektual Kristen menganggap Mbah Mun sebagai sosok yang nasionalis, religius, dan juga ekologis. 4. Ahmad Syafi'i Ma'arif atau lebih sering dikenal dengan nama Buya Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Presiden World Conference on Religion for Peace, dan pendiri Ma'arif Institute. Buya Syafi'i Ma'arif ialah seorang tokoh yang tidak pernah mengenal istilah lelah untuk berpikir dan berbuat bagi umat dan bangsa, sehingga banyak orang yang memberinya gelar Bapak Bangsa. 3. Kiai Haji Ahmad Hashim Musadi, tokoh Islam Indonesia yang lahir tahun 1943 ini, meninggal di tahun 2017, adalah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2000 sampai dengan 2010 dan juga sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Beliau secara aktif menghadiri diskusi-diskusi antar umat beragama untuk memperkuat harmoni lintas agama di Indonesia. 2. Kiai Haji Zainuddin Hamidi atau dikenal sebagai Kiai Haji Zainuddin MZ adalah seorang pemuka agama Islam di Indonesia yang populer melalui ceramah-ceramahnya di radio dan televisi. Dia dijuluki sebagai dai sejuta umat karena dakwahnya yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Beliau lahir di tahun 1952 dan meninggal di tahun 2011. 1. Dr. Kiai Haji Abdur Rahman Wahid atau yang akrab disapa dengan sebutan Gus Dur. Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang kemudian menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Tanfidz Syiah atau Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Beliau dianggap sebagai seorang bapak demokrasi, perdamaian, toleransi, dan pluralisme di Indonesia.